Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Maharani Diah Wulandari. Bisa dipanggil Rani. Saya berusia 21 tahun. Saya lahir di Yogyakarta tanggal 9 Februari 1999. Saat ini saya tinggal bersama kedua orang tua saya dan bersama satu orang kakak saya. Nah, kakak saya ini bernama Bimo Septiawan. Nah, dia sekarang berusia 25 tahun. Orang tua saya, bapak saya bernama Mugiartono. Beliau sekarang bekerja sebagai pekerja instalasi listrik. Bisa dibilang bapak itu pekerja lepas. Nah, untuk ibu saya namanya Riani. Selain menjadi ibu rumah tangga, ibu juga bekerja di salah satu warung makan yang ada di Yogyakarta. Sedikit bercerita mengenai kedua orang tua saya ya. Jadi orang tua saya ini bukan tipikal orang tua yang egois. Jadi ketika saya menanyakan bagaimana sih ibu bapak ingin aku itu menjadi anak yang seperti apa, awalnya saya pikir mereka akan menjawab menjadi anak yang sukses gitu, tapi ternyata mereka menjawab ingin saya menjadi anak yang berguna. Nah, di sini maksudnya berguna itu tidak hanya berguna untuk keluarga inti saja, tapi mereka ingin saya berguna untuk orang-orang di sekitar saya, bahkan berguna bagi bangsa dan negara. Itu. Sejalan dengan apa yang diinginkan kedua orang tua saya, keinginan saya menjalani hidup pun hampir sama dengan hal tersebut. Jadi, saya menginginkan kehidupan yang bahagia. Nah, definisi bahagia bagi saya itu ketika saya dapat melihat orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya sayangi tersenyum dan tertawa bersama saya. Nah, itu artinya itu saya ingin memberikan kebahagiaan pula kepada orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang ada di sekitar saya, ingin membantu mereka ketika mereka tertimpa masalah. Seperti itu. Nah, untuk spesifiknya lagi tentang kehidupan saya juga menyukai sesuatu yang baru dan perubahan dalam kehidupan saya, karena dua hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi saya dan saya ingin menaklukkan tantangan-tantangan tersebut. Masuk ke cita-cita saya tidak lepas dari perubahan. Jadi cita-cita saya ini setiap saya beranjak dewasa, bertambah umur, menemukan lingkungan yang baru, cita-cita saya juga beberapa kali berubah dan sampai akhirnya saya memfokuskan cita-cita saya di bidang akuntansi itu ketika saya menginjak di SMK. Ketika itu saya bersekolah di jurusan akuntansi. Jadi cita-cita saya harapkan juga relate dengan ilmu yang saya dapatkan di sekolah. Jadi berawal dari SMK, kemudian sejak kuliah ini saya ingin menjadi accounting di salah satu perusahaan multinasional. Namun setelah beberapa tahun kuliah, cita-cita saya ini berubah lagi. Saya sempat ingin menjadi auditor. Kemudian saya juga udah merasakan magang juga di salah satu KAP, menjadi auditor junior juga. Jadi kurang lebih saya sudah merasakan bagaimana rasanya bekerja sebagai auditor. Kemudian saya pindah lagi cita-cita dan insya Allah ini cita-cita yang terakhir bagi saya. Semoga Allah meridhoi. Jadi cita-cita saya sebenarnya ingin kembali lagi ke cita-cita yang awal tadi, menjadi seorang accounting di salah satu perusahaan multinasional gitu. Kemudian walaupun cita-cita ini belum saya peroleh karena beberapa kondisi yang tidak bisa saya kendalikan serta beberapa keterbatasan yang saya miliki, jadi cita-cita saya belum bisa saya capai. Tapi walaupun demikian saya tetap akan berjuang, akan mengupgrade diri saya, akan membentuk diri saya sendiri supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, seperti moto hidup saya yaitu hasil tidak akan mengkhianati proses. Saya sangat memegang kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut itu memotivasi saya supaya saya terus bekerja keras untuk menggapai angan-angan saya, cita-cita saya. Saya yakin bahwa Tuhan itu akan
mendengar doa hambanya dan akan memberikan yang terbaik kepada hambanya yang berusaha. Masuk ke status saya. Nah, status saya saat ini adalah fresh graduate. Saya baru lulus di tahun 2020 ini, tepatnya di bulan April. Nah, alasan saya kenapa saya memutuskan untuk bekerja karena yang utama adalah karena saya ingin membantu perekonomian keluarga saya. Saya tahu bahwa orang tua saya masih mampu untuk bekerja, namun saya ingin mengokohkan diri karena suatu saat nanti orang tua saya juga akan keluar dari masa produktifnya dan pada akhirnya nanti saya akan yang menanggung seluruh perekonomiannya. Kemudian alasan yang kedua adalah karena saya ingin membuka relasi baru. Tentunya di pekerjaan yang baru saya akan bertemu orang-orang baru dengan kepribadian yang baru pula dan sifat-sifat yang baru pula. Saya senang sekali untuk membuka channel baru karena saya menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendirian. Kemudian selama saya berkuliah dan bersekolah, saya juga mengambil beberapa magang, kerja praktek, dan kerja sambilan. Kerja praktek yang pertama adalah ketika saya bekerja menjadi staf administrasi di salah satu koperasi, kemudian menjadi pembantu accounting juga, membantu perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari salah satu perusahaan kreatif. Kemudian yang ketiga, saya pernah bekerja menjadi staf accounting di CV Perdana Tekstil. Nah, pada saat itu saya merupakan pekerja lepas yang mana saya digaji sebesar 12.000 per jamnya. Kemudian yang selanjutnya saya pernah magang menjadi support analyst di YF Advisor, salah satu perusahaan penasehat investasi. Di sana saya hanya pegawai magang atau bisa dibilang part time, jadi gaji saya itu per bulannya 500.000. Kemudian yang terakhir saya magang menjadi junior auditor di salah satu KAP di Jogja. Nah, di sini saya tidak mendapatkan fee ataupun upah karena magang ini bersifat wajib dari kampus. Nah, dari pengalaman magang dan kerja praktek atau magang yang saya peroleh, saya dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan yang nyaman bagi saya yang pertama adalah halal, karena kalau misalnya pekerjaannya haram pasti kita akan dikejar-kejar dosa, jadi nggak tenang, nggak nyaman. Yang kedua adalah pekerjaan itu yang kita senangi, ya kalau senang pasti hasilnya akan bagus. Terus yang ketiga, lingkungannya positif, di mana tempat kerjanya itu kondusif dan orang-orang di sekitarnya juga supel, ramah dan bisa diajak bekerja sama. Terus yang keempat adalah ketika pekerjaan itu menghasilkan gaji ataupun upah yang sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Ini saya mendaftar sebagai staf keuangan. Alasannya memilih posisi tersebut karena saya sudah sejak lama bercita-cita ingin menjadi accounting atau bagian keuangan dari suatu perusahaan. Saya sudah memiliki ilmu terkait bidang ini sejak 6 tahun yang lalu. Jadi saya sudah mengasah ilmu ini tuh selama 6 tahun. Jadi menurut saya akan menimbulkan kerugian bagi saya jikalau ilmu saya ini tidak diterapkan. Dan selain itu, saya juga suka dengan posisi ini. Jadi saya mendaftar di bagian staf keuangan supaya ilmu saya terus terasah juga. Nah, berdasarkan yang saya baca di Jogja Loker ID terkait job desk dari staf keuangannya JDA Store, itu yang pertama adalah mencatat pengeluaran kas masuk dan kas keluar, membuat invoice dan membuat purchase order, serta melakukan pencatatan stok. Nah, job desk yang ada tersebut itu hampir mirip dengan apa yang saya kerjakan di saat saya menjadi staf accounting di CV Perdana. Nah, di sana saya juga membuat mutasi persediaan kain masuk, persediaan kain keluar. Kemudian di sana saya juga
melakukan cross check antara laporan penjualan dengan laporan kas masuk yang saya peroleh dari rekening perusahaan, kemudian invoice. Nah, invoice ini sebenarnya saya bukan job desk-nya untuk membuat invoice, karena di CV Perdana itu ada pemisahan tugas antara accounting dan bagian kasa. Nah, tapi ketika kasa itu sedang melayani pelanggan lain, saya seringkali juga membantu untuk membuat invoice. Kemudian untuk purchase order, sebenarnya saya belum pernah membuat purchase order, tapi saya sangat familiar dengan dokumen tersebut karena sudah dipelajari di kampus maupun di sekolah. Dan di CV Perdana pun saya seringkali melihat dokumen tersebut yang digunakan untuk melakukan cross check antara purchase order dengan barang yang diterima dan melakukan input ke dalam sistem. Oke, sekian dari saya, mungkin itu saja. Jikalau ada kurangnya mohon maaf, karena ini adalah video pertama saya di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.